Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi ya Pak Azam. Pagi Mas Sotiar, Sehat terus ya? Fresh. Amin, mudah-mudahan. Oke. Kita tos dulu. Tos dulu, Mas. Oke. Sahabat Binom, kita ketemu lagi di podcast yang keempat sekarang Pak Azam. Ya, jadi di podcast terakhir kita sempat bicara soal business cycle Pak Azam. Kemudian waktu itu salah satu di dalam business cycle tuh ada terjadinya kontraksi ya, sehingga dia menyebabkan krisis gitu. Nah ternyata krisis selain dari periodenya mungkin tidak lagi seperti dulu ya, makin pendek, kemudian yang berikutnya adalah penyebabnya makin banyak, sumbernya bisa terjadi tidak hanya di satu tempat, bisa dari macam-macam, jadi ternyata makin complicated gitu. Nah mungkin kayaknya saya perlu explore nih Pak Azam, ini sebenarnya penyebab terjadi krisis tuh apa sebenarnya? Yang paling clear gitu ya dari sisi modeling lah. Ya oke. Makasih Mas. Kalau ini bicara kembali ke ekonomi ya. Kalau di ekonomi kan kalau dari fungsi ekonomi katanya Y sama dengan C plus I plus G plus net ekspor gitu ya. Jadi kalau itu dari fungsi demand-nya. Dari fungsi supply-nya kan Y sama dengan A kapital pangkat alfa, lebar pangkat beta, kira-kira gitu ya. Jadi semua faktor yang bisa mempengaruhi supply maupun demand di situ itu berpotensi menjadi penyebab krisis, gitu ya. Yang mempengaruhi konsumsi, yang mempengaruhi investasi, yang mempengaruhi belanja pemerintah, yang mempengaruhi ekspor impor, gitu ya. Semua termasuk yang mempengaruhi labor supply, kapital, itu semua teknologi. Ya, semua faktor yang bisa mempengaruhi itu bisa punya potensi. Meskipun yang paling sering dari mana bisa ketahuan. Kalau 50 tahun terakhir yang kita sempat bicarakan di podcast yang lalu kan 7172 karena perang Israel dengan Arab ya. Arab Israel. Habis itu kan harga minyak melambung toh. Nah, berangkat harga minyak berarti itu kan dari sisi harga minyak naik, ya udah rentetannya kemana-mana gitu ya. Sama 8182 itu kan dari perang Irak-Iran gitu ya. Nah kemudian 8788 itu dari Wall Street Mas. Ingat nggak? Tahun 8788 itu Wall Street jatuh. Sampai Hollywood membuat film judulnya Wall Street. Saya nonton Pak. Nonton itu pemainnya bintangnya Michael Douglas ya. Michael Douglas ingat saya dapat Oscar dari film itu. Itu penyebabnya di pasar uang ya. Kemudian 9798 yang menimpa kita dengan sangat parah itu penyebab utamanya dari kejatuhan Baht Thailand itu di sektor keuangan. 2001-2002 kan Enron.com menarik kembali dari pesawat gitu ya. Nah kemudian tahun 2007-2008 itu subprime mortgage dari pasar finansial. Jadi yang banyak terjadi itu memang berangkat dari sektor finansial, tahu dari harga minyak gitu ya. Meskipun bisa juga kadang-kadang gara-gara sesuatu kejadian yang luar biasa gitu yang berupa shock yang tidak terduga, itu bisa terjadi COVID kemarin yang membuat siklusnya menjadi lebih cepat, lebih parah gitu ya. Lebih cepat dan lebih parah gitu ya. Mungkin dulu pernah ada peletusan gunung istilahnya gunung Tambora atau apa yang membuat seluruh dunia gelap gitu ya. Itu bisa terjadi juga. Nah, itu yang sesuatu yang tidak diprediksi. Tapi kalau yang sesuatu bisa diprediksi tadi, itu bisa juga menjadi penyebab krisis. Yang mana aja bisa menjadi terjadi krisis. Gitu Mas. Nah, kalau yang sekarang terjadi, ini peluang terjadi krisis yang sudah banyak dibicarakan, yang Signature Bank jatuh, kemudian Silicon Valley Bank, kemudian Credit Suisse juga udah kena, yang kita bicarakan berkali-kali dalam diskusi kita. Ini kan diawali, sebetulnya siklus COVID itu sudah selesai. Gitu ya, siklus. Jadi mungkin sekedar info ya, krisis itu kalau tidak terlalu berat, panjang siklus biasanya 18 bulan, pengalaman selama ini ya. Kalau berat itu sekitar 2 tahun. Gitu. Nah, andai dianggap berat COVID kemarin, itu kan awalnya misalkan awal tahun 2020 ya, kalau 2 tahun kan akhir 2021 udah selesai itu. Jadi 2022 itu trennya naik. Dan di dalam outlook ekonomi yang dibicarakan di mana-mana, saya mungkin berpuluh kali jadi pembicara terkait outlook ekonomi, di akhir 2021 kita udah bilang tahun 2022 itu ekonominya akan naik. Cuman memang ada 3 potensi yang dulu itu selalu saya sebut yang bisa membuat kenaikan itu bisa menjadi batal. Yang pertama karena perang dagang antara Cina dengan Amerika yang belum beres. Yang kedua waktu itu yang saya paling khawatir adalah kemungkinan perang antara Turki dengan Yunani
Karena udah tembak-tembakan beberapa udah meninggal gitu. Yang ketiga, peluang terjadinya perang Ukraina karena tensinya udah naik. Kok yang terjadi perang Ukraina? Gitu ya. Nah, dengan perang Ukraina kemarin sudah sempat kita bahas, 9 hari setelah perang aja harga minyak langsung naik. Hampir 33%. 33% dari data kita kan. Nah, dengan minyak naik kan udah otomatis Mas. Harga minyak itu kan ongkos produksi toh. Pertama semua produksi apapun meningkat. Gitu. Karena dia core ya Pak. Core. Dan begitu harga minyak naik, harga barang lain kan ngikut. Orang minyak itu investasi juga kan. Gitu. Ini naik, CPO naik, gas naik, batu bara naik, udah semua gitu. Begitu semua harga barang naik, inflasi seluruh dunia naik. Begitu inflasi naik, suku bunga naik. Begitu suku bunga naik, impact. Kreditnya apa? Udah kena lah ke pasar keuangan itu. Saya iseng waktu itu berapa hari yang lalu sampai lihat yang ada satu narasumber Pak, dia share juga mengenai rasio solvabilitas beberapa bank, termasuk yang bank yang di luar bayangan saya, Deutsche Bank. Yang besar sekali kan, size-nya kan berkali lipat dari, dan memang bank di Indonesia masih jadi surga, karena NIM-nya terbang, kemudian ekonomi masih relatif bagus, tinggi sekali lah solvabilitasnya masih 1:5, itu dia memang relatif. Berarti sebenarnya salah satunya, kok rapuh juga ya Pak, si sistem perbankan di Eropa, padahal dia lebih tua sebenarnya. Ya, jadi kalau bicara sistem perbankan itu Mas berarti orang perbankan lah yang tahu ya, bank itu kan mengumpulkan duit dari nasabah ya dari banyak orang, kemudian uang itu kan diputar dalam bentuk apapun lah, mau surat utang, mau dalam bentuk kredit, apapun namanya lah, itu kan intermediary perbankan seperti itu kita tahu lah ya. Itu. Nah, problem likuiditas terjadi kalau kan yang namanya orang nyimpan uang itu kan suka-suka dia kapan mau diambil namanya uang dia kan. Tapi begitu uang itu dipinjamkan atau diinvestasi kemana-mana kan nggak secepat itu untuk dikembalikan kan, gitu ya. Nah, begitu orang mau narik uang dengan cepat, ya kasus yang terjadi likuiditas menjadi masalah kan gitu. Makanya kemarin pada minta bantuan ditalangin macam-macam itu karena memang kesulitan di situ Gitu. Itu yang saya kira problemnya di situ. Makanya manajemennya mudah-mudahan di kita jangan kena lagi lah, karena tahun 1998 itu membuat pengalaman kita menjadi sedih sekali kalau terulang kembali. Ini memang yang di luar prediksi itu Ukraina sama Rusia ya Pak. Yang tadi prediksinya yang 2 sebelumnya malah justru yang terjadi yang jadi sebetulnya 3 itulah yang saya dari Oktober tahun 2021 kan saya berkali-kali menjadi pembicara. Biasanya kan kalau udah mulai September, Oktober, November, Desember itu undangan jadi pembicara ekonomi itu banyak banget ya. Nah, jadi kita ngomong itu udah diomongin terus. Ini 3 yang paling utama itu adalah belum selesainya perang dagang antara Cina dengan Amerika, kemudian kemungkinan perang tensi antara Yunani dengan Turki, yang itu udah tembak-tembakan dan udah ada yang meninggal, kalau nggak salah 2 waktu itu. Terus perang Ukraina, karena Ukraina itu udah dimulai dari 2004, 2008, 2014 sampai 2014 Krimnya dicaplok gitu ya. Itu udah ini, dan kalau ini masing-masing antara Ukraina dengan Rusia pengen dengan pikirannya sendiri-sendiri perang gitu. Tapi saya nggak ngebayangin akan secepat ini, ternyata perang betulan. Begitu perang udah wassalam lah. Kalau perdagangan antara Cina dan Amerika yang bersaing tadi, itu secara ekonomi bisa dijelaskan seperti apa dampaknya ke kita tuh Pak? Kenapa persaingan mereka kok justru impact-nya ke kita? Ya, gini Mas. Kan ini Cina, ini Amerika gitu. Kalau mereka perang dagang gitu ya, kan ini seperti gajah bertarung melawan gajah lah. Kalau bahasanya apa pepatah kita ya, gajah bertarung melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Nah, kita kan pelanduknya kan gitu. Ya ini kan kalau muncul gelombang di sini, muncul gelombang di sini. Ya pasti semua kena gelombangnya lah, kira-kira gitu ya. Dan misalkan ini ambil contoh yang paling sederhana aja, Cina dengan Amerika itu adalah partner dagang terbesar di Indonesia, gitu ya. 2 negara ini, Singapura termasuk yang gede, tapi Cina dengan Amerika itu 2 yang terbesar salah satu ya. Kalau ekonomi Cina turun, gitu ya, mau nggak mau kan ekspor impor dengan kita turun kan, gitu. Kalau Amerika turun, kita turun kan, gitu. Jadi dampak langsungnya sih sebetulnya enggak ya. Cuman ya ujung-ujungnya karena mereka berkelahi gitu ya, kalau mereka bermasalah kita kena lah gitu. Kira-kira gitu, lewat jalur ekspor impornya. Menarik nih, saya lihat juga datanya Pak, itu suku bunga kebijakan sentral bank itu mengalami kenaikan. Emang goalnya untuk meredam inflasi sebenarnya. Meredam inflasi, ya, betul. Dengan suku bunga naik, supply money akan ketarik kembali, sehingga inflasi akan turun. Betul. Tapi yang saya agak aneh Pak, di Amerika itu dia naikin suku bunga Fed, tapi saat yang sama dia juga cetak uang. Nah itu anomali tuh. Ini rentetannya nanti menjadi panjang ya. Amerika memang punya kekhasan Mas. Amerika punya kekhasan yang tidak dimiliki orang lain. Karena dolar Amerika itu kan jadi reserve currency yang paling besar ya.
Ini cerita dari zaman Bretton Woods System ya, Yeah. yang keuntungan dimiliki Amerika. Ya memang sejarah apa istilahnya, pepatah mengatakan sejarah ditentukan sang pemenang. Gitu ya. Yeah. Setelah Perang Dunia Kedua selesai gitu ya, pemenang perang yang menyelesaikan perang kan Amerika dengan menjatuhkan bom di Hiroshima Nagasaki kan. Ya sebagai pemenang dia boleh ngatur apa aja kan. Gitu ya, kira-kira gitulah ya. Nah, secara politik dibuatlah perundingan waktu itu di Istana Charlottenburg di Berlin. Karena kebetulan saya 6 tahun di Berlin, jadi saya sering main ke istana itu. Kalau ada orang Indonesia datang, saya jadi tour guide lah, nganter sampai ke situ salah satunya gitu ya. Istana Charlottenburg itulah dibentuklah blok timur, blok barat gitu ya. Blok timur Uni Soviet dengan negara Eropa Timur, blok barat itu Inggris, Prancis, Amerika dan teman-temannya, kira-kira gitulah. Jerman dibagi dua, timur dengan barat gitu. Ibu kota Jerman Berlin dibagi dua, Berlin timur, Berlin barat gitu ya. Berlin barat dimiliki oleh sekutu Amerika, Inggris, Prancis. Makanya di sana ada Amerikanische Ecke, Britische Ecke, Franzische Ecke gitu ya. Apa itu? Ya istilah Ecke itu pojok ya. Jadi pojok ini dikuasai Amerika, pojok ini Inggris, pojok ini atau distrik lah. Ini distrik Amerika gitu. Kalau kita mau masuk ke distrik Amerika namanya ada checkpoint Charlie, tempat kita harus checkpoint itu apa ya, kayak pemeriksaan gitulah untuk bisa masuk ke sana. Yang Jerman Timur dimiliki oleh Eropa Timur. Jadi Jerman Barat dikelilingi tembok gitu loh. Ini semua Jerman Timur, ini Jerman Barat, ini Jerman Barat gitu. Jadi ini nggak ada hubungan dari negara lain kecuali lewat pesawat. Makanya ada tembok Berlin yang mengelilingi itu. Nah, itu dari sisi perjanjian politik. Dibentuklah Fakta Warsawa untuk Eropa Timur, NATO untuk Eropa Barat gitu ya. Sampai dengan tembok Berlin runtuh, sekarang udah runtuh tahun 89 itu runtuh rasanya ya. Itu secara politik. Secara ekonomi dibuat tata aturan yang dikenal dengan nama Bretton Woods System itu. Nah, nanti bisa dibaca di internet lah ya, Bretton Woods System itu bagaimana seluruh perdagangan dunia itu menggunakan dolar Amerika sebagai anchor currency. Nah, disitulah Amerika digunakan sebagai mata uang paling utama di dunia. Semua negara harus pakai dolar Amerika. Namanya pemenang perang, bolehlah ngatur ya gitu ya. Gitu. Dan ada aturannya lah. Nanti kalau kita berdiskusikan boleh ya. Nah, itu berlaku sebagai Bretton Woods System itu sampai dengan tahun 1972. Setelah itu kan diambangkan ya. Saya masih ingat Nixon ya waktu itu ya Pak ya. Nixon ya Jadi selama masa itu seluruh perdagangan itu pakai dolar Amerika gitu. Makanya Amerika dipakai di mana seluruh dunia gitu. Yang kemudian muncul istilahnya dulu namanya euro dolar. Saya nggak tahu. Euro dolar itu adalah dolar Amerika yang dipakai di Eropa pada waktu itu. Karena perdagangan dunia kan awalnya hanya Eropa dengan Amerika ya. Yang negara lain kan Asia ya masih kecil banget gitu. Jepang baru hancur-hancuran. Jadi fokusnya Amerika dengan Eropa. Jadi karena semua pakai dolar, ada dolar Amerika yang dipakai di Eropa gitu kan. Makanya namanya euro dolar. Euro dolar itu dolar yang ada di Amerika. Gitu ya. Yang sekarang berkembang menjadi euro money. Menjadi euro currency yang uang-uang yang berputar di seluruh dunia, yang euro money itulah. Uang panas lah yang bisa pindah kemana-mana suka-suka dia itu ya. Nah, itu membuat keuntungan buat Amerika. Meskipun kemudian tahun 72 itu nggak dipakai lagi sebagai anchor currency, orang diambangkan, orang boleh pakai apapun. Tapi kan fakta bahwa seluruh dunia pegang dolar. Seluruh dunia pegang dolar. Makanya dengan seluruh dunia pegang dolar ya gimana? Sekarang kan orang menggunakan dolar Amerika sebagai transaksi utama masih pakai dolar Amerika. Meskipun jumlahnya makin sini makin turun ya gitu. Dan sekarang ada berita heboh itu. Nanti kita bisa bahas khusus itu. Ada namanya de-dollarisasi. Nanti kita mungkin bisa bikin sesi khusus itu. Nggak hanya de-dollarisasi. Dulu tahun 80-90 itu rame-rame dollarisasi. Muncul dollarisasi depan. Nah sekarang dengan kasus terutama setelah perang Ukraina ini, setelah Rusia dikucilkan macam-macam, nah muncul istilah sekarang de-dollarisasi. Kalaupun nanti kita bahas khusus itu. Nah, itu keuntungan yang tidak dimiliki orang lain, Mas. Bentuk ada tren perubahan dunia yang signifikan setelah perang Ukraina sama Rusia. Jadi saya membayangkan juga nggak hanya masalah minyak kan Pak sebenarnya kan? Enggak lah itu. Ternyata ada sekutu-sekutu baru yang terbentuk. Cerita Bapak barusan mengenai BRICS, saya juga baca sih Pak di berita mengenai mereka akan bentuk mata uang baru gitu ya untuk sebenarnya pola-pola de-dollarisasi itu kan ada ya yang dulu zaman tokoh-tokoh dunia yang sempat memaparkan gitu. Ada juga, ada Mas. Kita tahu lah ya ada tokoh-tokoh yang sebetulnya kan keberadaan dolar ini udah dipertanyakan oleh banyak orang gitu. Mahathir Muhammad saya pernah ingat itu. Kenapa Indonesia dagang sama Malaysia gitu ya? Kenapa yang menentukan Washington? Gitu kan karena harus pakai dolar kan gitu ya. Sebelum Mahathir Muhammad udah ada duluan, Pak Karno udah mempertanyakan dulu.
habis itu Charles de Gaulle ya, Ya, Presiden Prancis. Prancis itu yang paling kencang menyuarakan itu. Saddam Hussein menyuarakan juga. Kemudian siapa lagi? Muammar Gaddafi menanyakan juga gitu ya. Nah, sekarang ini Rusia ini mulai bikin BRICS sekarang ya. BRICS mau bikin mata uang baru pokoknya. Nah, bahkan sekarang ASEAN pun akan menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan, tidak lagi. Jadi dedolarisasi itu tidak hanya di negara BRICS, bahkan ASEAN pun berita yang saya baca tadi malam kita akan memulai dedolarisasi juga, masih dalam taraf diskusinya. Ke depan gimana nggak tahu lah ya. Nanti sejarah yang akan. Dulu tokoh-tokoh yang bawa sebutan tuh masih jadi panduk, jadi bisa diinjak sama gajah. Begitu ketemu gajah yang lain dia nggak bisa. Gajahnya gede ini. Ini gajahnya gede. Iya. Oke, sahabat Binom, menarik nih. Nextnya kita akan discuss mengenai dedolarisasi ya, karena itu sesuatu yang akan merubah peta dunia ya Pak Azam. Saya sendiri ngikutin memang waktu Presiden Nixon itu menyampaikan bahwa itu dilepas dari emas, ya. Kemudian pidatonya Charles de Gaulle itu saya lihat Pak, teksnya juga saya lihat, luar biasa ya. Waktu itu pas kebetulan saya lagi sekolah S2, dipaparin video itu, membuka cakrawala, bankers, terus tiba-tiba belajar ekonomi. Ternyata peta dunia itu penting untuk kita ketahui karena itu berpengaruh terhadap keberlangsungan dari hidup kita, bisnis kita, dan mungkin nanti bisnis sahabat Binom juga ya Pak. Ini ada yang menarik Mas. Kalau orang selama ini memandang ekonomi itu ekonomi ansih ya. Ekonomi adalah dagang, jual beli macam-macam. Kalau saya memandangnya ekonomi itu bukan itu Mas. Ekonomi itu politik Mas. Menurut saya ya. Ekonomi itu politik. Menurut diskusi kita di kelas-kelas kita hubungan internasional, ekonomi itu politik. Apa itu? Ekonomi adalah politik negara. Bagaimana memanfaatkan semua resource yang ada untuk kemakmuran bangsanya. Gitu. Jadi ekonomi itu not just mikro makro dagang, enggak, ekonomi adalah politik negara. Oke, sahabat Binom, ekonomi adalah politik negara, dedolarisasi itu topik-topik yang akan kita discuss lagi di podcast selanjutnya. Nah, ikutin terus sahabat Binom karena apa yang kita dengarkan hari ini insya Allah bermanfaat, kemudian pasti akan berpengaruh kepada keberlangsungan atau sustainability dari bisnis sahabat Binom. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.